إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini saya mengajak hadirin sekalian untuk kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, dengan penuh ketulusan hati, kesabaran, kesungguhan, usaha serta keteguhan jiwa, dengan tujuan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang selamat dan bahagia dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu dan pemiliknya serta mendorong hamba-hambanya untuk berilmu dan membekali diri dengannya. Demikian juga sunnah Nabi yang suci. Ilmu adalah amal soleh yang paling utama dan ibadah yang paling mulia serta paling utama di antara ibadah-ibadah sunnah. Karena ilmu termasuk jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala hanya akan tegak dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu dan penjelasan. Yang kedua dengan perang dan senjata. Kedua hal ini merupakan keharusan. Agama tidak mungkin tegak dan menang tanpa keduanya. Hal yang pertama harus lebih dipentingkan dari hal yang kedua, yaitu ilmu. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerang suatu kaum sebelum sampainya dakwah kepada mereka. Jadi ilmu lebih didahulukan daripada perang. Kaum muslimin rahimakumullah, ilmu adalah cahaya yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia sehingga mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Ilmu menjadi sebab diangkatnya derajat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Oleh karena itu, kita dapati bahwa ahli ilmu merupakan tumpuan pujian. Setiap kali nama mereka disebut, manusia selalu memujinya.
ini adalah pengangkatan derajat mereka di dunia. Adapun di akhirat, derajat mereka diangkat sesuai dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal dari ilmu yang mereka miliki. Seorang hamba yang sejati adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu dan telah jelasnya kebenaran baginya. Inilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang aku lakukan beserta pengikutku. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Dengan ilmu, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan basirah, yakni mata hati. Maka hatinya selalu terpaut dengan ibadah dan hatinya pun akan diterangi dengan ibadah itu sehingga dia melakukannya berdasarkan hal itu dan menganggap hal itu sebagai ibadah dan bukan sebagai adat semata. Oleh karena itu, apabila seseorang mengerjakan sholat berdasarkan sikap ini, maka dia termasuk orang yang dijamin oleh apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada melakukan keburukan dan kemungkaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan ilmu yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi alaihi salam tidak mewariskan dirham ataupun dinar. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Jika kita seorang ahli ilmu, berarti kita menerima warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah keutamaan yang paling besar. Yang kedua, pemilik ilmu tidak merasa lelah dalam menjaga ilmu. Apabila Allah memberi rezeki kepada kita berupa ilmu, maka tempat ilmu itu adalah di dalam hati yang tidak membutuhkan peti ataupun kunci atau yang lainnya. Dia akan terpelihara di dalam hati dan terjaga di dalam jiwa. Dan dalam waktu yang sama, dia pun menjaga kita karena dia akan memelihara kita dari bahaya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu akan menjaga kita. Adapun harta, kitalah yang harus menjaganya, yang harus kita simpan dalam peti yang terkunci. Sekalipun demikian, hati kita tetap tidak merasa tenang dan aman. Yang ketiga, ilmu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat ahli ilmu di akhirat dan juga di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah mengangkat derajat mereka sesuai dengan dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka lakukan berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Sedangkan di dunia Allah akan mengangkat derajat mereka di kalangan hamba-hambanya yang juga sesuai dengan amal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kelima, Rasulullah SAW tidak pernah mendorong seseorang agar iri kepada orang lain atas suatu nikmat yang telah Allah karuniakan, kecuali atas dua macam nikmat. Pertama, mencari ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, pedagang yang menjadikan hartanya sebagai alat untuk memperjuangkan agama Allah. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La asada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yuqra biha wa yu'allimuha." Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia habiskan hartanya itu untuk membela kebenaran. Yang kedua, seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Yang keenam, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba. Dia pun mengetahui bagaimana seharusnya dia beribadah kepada Rabb-Nya dan bagaimana cara bergaul dengan sesama hambanya. Maka jalan hidupnya akan selalu berada di atas ilmu dan basirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin rahimakumullah. Mencari ilmu syar'i, yakni mencari ilmu agama Islam adalah hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Tetapi terkadang mencari ilmu ini menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah yang akan dijalankan atau muamalah yang akan dikerjakan, maka dia wajib dalam keadaan ini mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah ini dan juga bagaimana dia melaksanakan muamalah ini. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama. Bahkan dia adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada zaman kita sekarang, ketika kebid'ahan mulai tampak terang di tengah masyarakat Islam dan menyebar secara luas. Ketika kebodohan mulai merata dari kalangan orang mencari fatwa tanpa ilmu. Dan ketika perdebatan mulai menyebar di kalangan manusia, maka tiga hal ini mengharuskan para pemuda untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu.
Oleh karena itu, kita amat butuh kepada ahli ilmu yang memiliki ilmu yang mendalam dan penelaahan yang luas, memiliki pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sikap hikmah dalam membimbing para hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia sekarang hanya memperoleh ilmu secara teori dalam salah satu masalah, akan tetapi tidak menaruh perhatian terhadap upaya memperbaiki manusia dan pendidikan mereka. Dan apabila mereka berfatwa dengan ini dan itu, maka hal itu menjadi penyebab timbulnya kejelekan lebih besar. Tidak ada yang mengetahui masa berlangsungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanyalah orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran surah Az-Zumar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.